Ini kalinya ini, kali gabus. Setelah hujan deras kemarin, kita lihat pada siang hari ini warnanya agak kecoklatan ya. Cuma memang nggak tinggi aja. Oh iya, sebelum nyapa Sobat Infra nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Infra? Jumpa lagi bersama saya di channel Ajos Carlos. Sebelumnya bagi Sobat Infra semua saya ucapkan sehat selalu, panjang umur, dan yang pasti dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Saat ini saya kembali lagi tidak bosan-bosan menyampaikan bagaimana perkembangan terkini dari kali gabus yang ya kita lihat bersama ya. Dari sisi progres itu sebetulnya sudah hampir 100%, cuman tinggal menyisakan beautifikasi aja sebetulnya menurut saya. Tapi saya ingin mengupdate bagaimana kondisi kalinya setelah kemarin hujan deras ya, dan airnya mengalir tuh ya. Kita lihat tuh, airnya mengalir ya. Airnya mengalir ya. Cuman mungkin sudah lewat dari kemarin ya, hujannya sore kemarin, jadi sekarang sih tidak terlalu tinggi airnya. Cuman sih alirannya cukup deras kelihatan. Bagi Sobat Infra yang kebetulan menemukan channel saya ucapkan selamat menonton, selamat bergabung. Dan Sobat Infra yang sudah dari awal mengikuti channel saya, jangan bosan-bosan untuk tetap menonton sampai dengan selesai. Karena berkat Sobat Infra semua, saya semakin semangat untuk memproduksi karya-karya yang berhubungan dengan infrastruktur. Salah satunya adalah infrastruktur normalisasi kali yang ada di Kali Gabus. Di depan saya ini adalah seperti biasa, sisi kanan saya ini adalah kali. Ada aliran kalinya ya. Dan di kiri ini ada jalan yang sudah dilebarkan. Cuma memang ini kalau untuk kabarnya untuk tanaman ini belum diuruk, tapi di ujung sebelah sana tuh mungkin bisa lihat ya, itu ada eskavator yang lagi istirahat. Tapi yang pasti sih secara umum Kali Gabus ini sudah hampir selesai, terutama jalan ya. Bisa dilihat jalan itu semakin lebar banget ya. Dan di depan saya itu lihat ada apa ya? Ini golok ya, golok tuh lihat. Yang sedang proses pembangunan yang pasti sih. Dan ini kalau saya perhatikan sih baru beberapa hari ya. Seiring berjalannya pembangunan golok ini ya, pengurukannya ya, tanah untuk tanaman ini juga dilakukan pengurukan. Tapi kalau karena kemarin hujan ya, jadi agak sedikit ambles gitu tuh. Nah, ya, agak sedikit ambles aja tanah merahnya itu. Makanya kemarin tuh kenapa eskavator itu pemadatannya itu eskavator ini tekan-tekan dulu gitu ya tuh. Ditekan-tekan dulu baru dia padat gitu kan. Jadi kalau misalnya nggak ditekan-tekan jadi nggak padat sih gitu. Nih, jadi ada sedikit ambles gitu ya. Jadi makanya kenapa kemarin waktu saya ngambil video sebelumnya itu ada pemadatan gitu kan. Jadi ketika ditanam juga tanamannya nggak ikut amblas. Kurang lebih sih begitu ya. Dan di Kali Gabus ini juga timbul ada ini ya, ikon baru di ujung sebelah sana. Itu ada tulisan Kali Gabus, warnanya merah putih, keren. Nah di sini juga baru lagi nih ada ikon baru menurut saya, di golok. Nah kita tahu gabus ini terkenal dengan Kampung Jawara ya, menurut sejarah Kampung Jawaranya itu ya. Makanya di sini akhirnya dibangun ikonnya nih. Ikonnya itu golok. Pengen tahu nih, ini ada steger yang tingginya lebih dari 5 meter yang pasti ya. Nah ini pembangunan konstruksinya kokoh juga ya. Kemudian ada jaring-jaring gitu di dalam sini ya. Tuh. Nah, goloknya ini nih. Tuh. Tinggi juga ya. Jadi mungkin Sobat Infra bisa ini ya, riset kira-kira kenapa dibikin golok gitu kan. Karena kita tahu gabus ini salah satu ya bisa dikatakan wilayah yang cukup dikenal ya
Makanya kenapa dibilang kampung gabus, dan saya lihat beberapa ada golok, satu golok di sini nih. Tinggi dia. Sampai nggak tahu nanti kira-kira akan warna apa golok ini. Tapi yang pasti sih ini akan jadi ikon baru ya di sepanjang Kali Gabus ini. Nah, yang belum saya tahu adalah penempatan golok ini, tugu golok ini ya tepatnya. Kenapa ada di sini taruhnya, bukan di ujung sana ya dekat pintu tol Gabus ya. Nah, saya belum tahu sih, nanti kalau ketemu pejabat yang berwenang mungkin bisa saya tanyakan lah. Tapi yang pasti di sini ada golok ya yang tingginya, waduh tinggi lah pokoknya lah ya, tinggi banget nih. Nah, di sebelah sana itu ada tulisan Kali Gabus. Jadi ini jadi ikon baru ya, udah jalannya lebar ya, bisa buat ngebut gitu kan. Nggak kebayang ya dulu waktu ada bangunan liar di sini. Waduh, nggak kebayang banget. Nah, ini tanah merah ini belum di ini nih, belum diberesin, sudah bertahap ya. Ini kayaknya butuh waktu beberapa minggu lagi ya sampai benar-benar beres sih, sepertinya begitu. Saya bolak-balik ke sini kayaknya apa namanya belum beres juga ya. Minggu lalu sih juga ke sini belum beres, tapi sih sebagian besar sudah ya. Sampai lihat tuh, kalau lihat dari sini kayak jalan tol ya, lebar banget tuh, lihat tuh, lebar banget kayak jalan tol ya posisinya. Saya posisinya tepat nih berada di seberang Alfamart tuh, seberang Alfamart ya. Jadi di seberang Alfamart ini ada tugu golok yang sedang dibangun, kayaknya nggak lama lah, beberapa hari ini beres. Tinggal saya penasaran nanti ini jadinya warnanya apa, apakah seperti golok ya kan, apa dikasih warna apa gitu, saya belum tahu. Nanti kalau ketemu pekerjaannya saya akan tanya sih. Dan ini adalah gambaran terkini bagaimana kondisi Kali Gabus yang alirannya cukup deras ya. Pasca hujan kemarin sore, hujan sore kemarin tuh cukup lebat loh. Saya itu kemarin kebetulan berangkat kerja ya, kantor saya kebetulan di Pik 2. Saya berangkat dari Cibitung, lalu lewat melintasi Bekasi kota ya kan, Jakarta sampai ke Pik 2 Tangerang Banten sana, itu benar-benar hujan saya nggak tiada henti ya. Jadi benar-benar lebat banget hujannya gitu kan. Jadi saya berpikir, wah ini Gabus gimana ya gitu, karena memang saya belum ada kesempatan untuk ngecek langsung ketika hujan deras kemarin. Tapi ya ini pasca hujan kemarin ini alirannya benar-benar lancar jaya ya, lancar jaya tanpa ada hambatan suatu apapun ya. Itu lihat lancar banget, warnanya juga agak kecoklatan. Kalau kemarin kan agak kayak hijau-hijauan ya, ini warna kecoklatan. Itu artinya berarti aliran airnya itu memang benar baru ya, benar baru pasca hujan gitu. Ya alhamdulillah ya, setelah diberesin, setelah dinormalisasi, tidak ada bangunan liar lagi, aliran kalinya itu semakin lancar gitu ya. Dan udah gitu lihat jalan rayanya juga jadi lebar ya tuh. Menarik sih. Tinggal nanti penataan lagi apa namanya, katanya mau ganti tanaman di sini ya, tanaman disesuaikan aja gitu kan. Ada di kolom komentar yang masuk Sobat Infra yang pernah nanya, itu apakah nggak ada pembatas ya di ujung sebelah sini nih. Nah ini nih, itu nggak ada pembatas. Nanti kalau misalnya lagi macet gitu, apa nggak kinjek-kinjek gitu kan. Nah itu saya belum, sampai detik ini saya belum dapat kesempatan untuk ngobrol pihak berwenang ya, terutama dinas pertamanan ya tepatnya sih mungkin ya, dan dinas PU, dinas Bina Marga tepatnya ini gitu kan, untuk menanyakan lebih lanjut. Nanti kalau ketemu saya akan tanyakan lagi. Tapi yang pasti ini memang harus ada pembatas ya, jadi nggak yang dari jalan langsung ke tanaman gitu, ke tanah gitu ya. Tapi memang dari ujung ke ujung saya cek memang belum ada kayak tanda-tanda seperti itu, tanda-tanda oh ada penanda kalau di sini untuk tanaman gitu kan, misalnya setengah senti 30 senti misalnya gitu ya, ditandain bahwa ini area untuk tanaman gitu kan. Nah itu belum ada tanda-tanda itu ya, hanya pelebaran gini aja, atau mungkin mau di fullin bisa jadi, suka-suka aja nanti lah. Yang penting yang pasti sih kemarin untuk ini apa tanaman gitu ya. Tapi memang sekarang belum ya, itu baru ada pengolahan tanah. Nah untuk tugu goloknya keren ya kalau dari jauh ya. Saya pikir ini akan dibikin kayak gapura gitu ya, sisi kiri ada golok, belakang juga ada golok, tapi kayaknya enggak deh, sisi kiri aja. Jadi ini menjadi ikon baru ya. Kenapa ya, itu dia, setelah diberesin oleh Kang Deddy Mulyadi, dinormalisasi, ini Kali Gabus gitu kan. Sekarang berdirilah ikonnya Gabus ya kan, golok ya, sebagai kampung jawara. Mohon maaf kalau saya salah sebut ya, tapi setahu saya kampung Gabus ini ya ikonnya juga cukup terkenal juga ya dengan goloknya ini ya. Sama di sana ada tulisan juga tuh,
ada tulisan Kali Gabus warna merah putih. Nah, apakah itu kan dalam rangka 17 Agustus? Saya kurang tahu. Tapi yang pasti dalam rangka memperingati 17 Agustus ini, Kali Gabus itu ada tulisan merah putih tuh di ujung sebelah sana ya. Nah, untuk bendera belum terlalu ramai di sini ya. Kalau di ujung sana dekat sekolahan itu ramai, tapi sebelah sini nggak ada bendera-bendera nancep nih kalau saya amati. Tuh, lihat ya. Ada. Ini pembangunan apa namanya? Tubuhnya ini tubuh apa? Golok ini ternyata ditahan juga ya pakai bambu ya. Kalau udah selesai konstruksi normal aja ya. Jadi pakai hebel, pakai besi, tapi tinggi banget ini, lumayan tinggi, lumayan segernya juga lumayan. Gitu. Dan ini di fase-fase istirahat kali ya. Dan ini Kali Gabus nih. Ya, saya kembali menginformasikan Kali Gabusnya. Ini tanah ini milik Insinyur Rudi W. Nggak boleh masuk ke pekarangan ya tanpa izin. Nah, ini Kali Gabusnya nih. Airnya benar-benar lancar ya. Tanahnya merah, kalau buat tanaman memang tanahnya merah sih di sini. Coba kita lihat lagi ya jalannya, kondisi jalannya. Tuh. Lebar ya. Tuh kayak jalan tol loh. Ya nggak? Kayak jalan tol. Jadi saya bangga banget nih. Tambun Utara Kabupaten Bekasi ini sekarang punya ikon baru, Gabus. Artinya ikon baru itu maksud saya dulu kan ini bangunan liar ya dan sempit segala macam, sekarang jadi dilebar, terus ada ikon Gabus golok itu juga semakin ditonjolkan gitu kan ya, akhirnya menjadi pemandangan yang ciamik ya. Dan ini bagian dari infrastruktur ya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemprov sendiri atau Pemkab sendiri ya dalam menormalisasi kali sesungguhnya gitu ya. Mungkin kalau nggak diobrak-abrik nggak akan seperti ini, kalau nggak diobrak-abrik ya. Ini saya berada di atas gundukan tanah nih. Begitupun juga nih, nah, ya kan lebar banget tuh tanahnya ini. Jalan itu lebar banget kayak jalan tol, lebar banget. Ini nggak nyampe 500 meter, sisi kiri itu ada jalan tol Gabus. Jadi semakin terbuka nih Gabus ini, gitu ya. Tapi di situ ada ini, ada kayu apa sengaja ya ditanam di sini ya. Saya kepo juga sih, karena dia posisinya itu menjorok agak ke dalam ya. Jadi ada beberapa sampah yang kesangkut tuh. Ada beberapa yang kesangkut. Iya. Nah, sebelah sana tuh ada perumahan juga tuh di ujung sana. Karena ada Garut Bangkit Maja Esteller. Aduh, panas-panas gini kayaknya asik banget ya. Kita berjalan sedikit. Nah, di sini agak lebar ya. Tapi yang saya bingung ini lebar di sebelah sini, tapi ada beberapa titik itu sempit gitu loh. Nah, saya nggak ngerti nih. Apakah ini akan dikasih tanaman full gitu ya? Atau gimana ya? Mungkin Sobat Infra ada yang tahu bisa masuk di kolom komentar. Ini ada bengkel sebelah sini lagi. Ya, ini lebar loh posisinya. Kali Gabusnya nih. Keren ya. Wah, kalau lagi musim hujan, sebenarnya kalau lagi hujan deras, saya pengen banget kesini, cuman belum ada kesempatan aja nih. Jadi area tanah ini di sini agak lebar, tapi sebelah sana sempit. Tuh, yang ada kotor itu, ya kan? Tuh. Ya di sini ada sedikit pendangkalan aja sih. Mudah-mudahan sih mungkin nanti ada sesi berikutnya untuk dilakukan pengerukan ulang ya, jadi lebih lancar, bus kayak kereta cepat Jakarta Bandung, bus. Nah, ini belum ada ini lagi nih, belum ada perubahan lagi pembangunannya. Bentar kali ya, bentar lagi. Ini tinggal moles doang sih, tinggal ngaci kalau lihat dari konstruksinya ya.
Bagi sobat infra yang ingin memberikan kritikan, masukan atau saran, silahkan masuk di kolom komentar. Dan kalau ada iklan, tolong jangan skip ya sobat infra, karena itu bagian saya untuk semakin semangat untuk berkontribusi dalam memproduksi karya-karya terkait dengan infrastruktur. Salah satunya adalah di normalisasi kali ini ya. Dan bagi sobat infra yang sudah mengikuti sejak awal, saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan bosan-bosan ya kalau misalnya saya bolak-balik menyampaikan perkembangan terkini terkait normalisasi. Dan mungkin bagi sobat infra yang baru menemukan video saya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Karena dengan interaksi yang semakin banyak, itu membuat channel YouTube saya semakin berkembang di kemudian hari ya. Gitu. Seperti channel lainnya ya, tidak hanya punya saya ya, gitu ya. Ya mungkin saya ini channelnya masih belum besar, tapi saya lagi berharap mudah-mudahan saya semakin besar seperti channel-channel lainnya, terutama yang sejenis ya. Ini karena masih basah, nah ini ada hebel nih. Ini kayak sisa hebel, kayak masih sisaan nih. Ini kayak sisaan nih hebel. Apakah ini akan dipakai? Kayaknya sih sudah enggak ya. Nah ini masih basah nih, jadi mungkin tadi sudah selesai. Ini ketinggiannya sekitar 1 meter ya, 1 meter ya kan, dan ini langsung dipasang ke atas. Setipis ini ya, setipis ini ya, tipis banget loh. Jadi benar kayak golok ya, jadi baik-baik kalau ketiban bisa kepenggal kita nih. Aduh, di sini ada mobil truk, kira-kira ngapain ya? Apa yang mau ditambahin? Kira-kira apa? Tapi di sini masih ada bambu-bambu di sini soalnya. Tuh, kita lihat aliran air di kali gabusnya itu kan, aliran airnya udah banget. Terus ya, sampah sudah tidak mengalir lagi. Sampah seperti ini udah kelihatan ya, clear, udah nggak ada sampah, udah nggak ada sampah, clear. Tuh lihat, ditahan pakai bambu ya, ngerinya mungkin apa namanya, ambles saja ya, mungkin gitu ya. Dan ini sudah ada pemadatan, jadi beda ya. Ini masih empuk loh. Masih empuk ternyata. Kita udah padat, ternyata masih empuk. Ya, memang harus gitu ya, ada pemadatan. Jadi sebenarnya bagusnya gitu kali ya. Eskavator ya kan, bikin pemadatan, habis itu kehujanan lebih padat lagi. Harus gitu ya. Tapi ini di sana belum sih. Gitu. Mungkin nanti ini sebentar lagi yang untuk golok ini akan di finishing. Kalau saya simpulkan ini sudah masuk beautifikasi ya sebenarnya gitu, karena kalau untuk pekerjaan berat sudah tidak ya, terutama untuk yang jalan rayanya ini tinggal, menurut saya tinggal beautifikasi ya, tengah tanaman gitu kan. Terus di sini ada tugu golok gitu kan. Jadi tinggal, menurut saya tinggal beautifikasinya aja sih kalau menurut saya ya. Izin kalau misalnya salah, mohon maaf gitu kan, tapi kurang lebih seperti itu ya. Beautifikasi itu justru yang menurut saya agak lama, karena kan butuh kecermatan dalam pekerjaan, berbeda dengan pekerjaan untuk cor-cor seperti ini nih. Ini kan cepet ya, tinggal cor aja gitu. Dan ini pengguna masyarakat jadi bebas yang menggunakan jalan raya ya. Tuh, bisa kenceng banget kan, bayangan. Dan ini semua full cor ya, semua ini full cor, jos pokoknya lah ya. Pokoknya jos banget lah. Ini kalau misalnya tubuhnya ada lampu-lampunya, kayak keren juga ya. Oke, baik sobat infra, dalam beberapa menit ke depan saya akan menyudahi video saya. Dan mungkin sekali lagi saya mengajak sobat infra untuk berdiskusi di kolom komentar terkait dengan normalisasi kali gabus ini, terutama menjelang kemerdekaan ke-80. Saya ucapkan kepada seluruh sobat infra yang ada dimanapun berada, entah di Jabodetabek, entah secara nasional, entah internasional, entah teman-teman saya yang ada di dunia gitu yang melihat video saya mengucapkan selamat memperingati hari kemerdekaan ke-80. Jadi saya merdeka. Merdeka apa? Kali gabus merdeka. Kenapa bisa merdeka? Karena sekarang sudah lebar jalanannya ya, dan bebas dari bangunan liar, kurang lebih begitu. Baik sobat infra, sekian dulu update kali gabus
pada siang hari ini. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat bagi sobat infra semua dan menjadi rekomendasi bagi sobat infra yang mungkin pengen ke sini atau mau beli rumah sekitar sini ya, karena jalan sudah lebar. Karena kita tahu kalau kita ingin membeli rumah aksesnya mudah. Nah, itu adalah salah satu kunci agar kita mudah kemana-mana ya. Sekarang jalan semakin lebar segala macam, tentu ini menjadi angin segar bagi ekonomi setempat ya, salah satunya sektor perumahan, kurang lebih begitu ya. Baik sobat infra, sampai ketemu di lain kesempatan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.